Dari keuangan minus jadi cuan plus plus plus. Dari bangkrut sampai punya pabrik sendiri, ratusan karyawan dan produk yang laku di pasaran. Karena kan kita memang sempat bangkrut ya di usaha sebelumnya. Namanya usaha ada kalanya gagal ya bos, tapi jangan jadi alasan buat nggak nyoba lagi dong. Mira Nurgandaniati atau yang biasa dikenal dengan Teh Mira udah buktiin nih bangkrut di satu bisnis, coba lagi di bisnis lain. Hasilnya produk yang dijual laku puluhan ribu pieces per bulan bos. Mau tahu gimana caranya jual puluhan ribu piece tas dalam 1 bulan? Emang bisa? Bisa dong, nanti aku kasih tahu tipsnya ya. Sebelumnya ikutin usaha aku yuk. Memulai usaha dari usia muda membuat wanita berumur 34 tahun ini kaya pengalaman berbisnis. Produk tas buatan pabriknya dijual seharga 150 sampai 250 ribu rupiah per piece. Setiap bulan laku puluhan ribu pieces. Kalau kita hitung secara kasar nih bos, penghasilan Teh Mira dalam sebulan kurang lebih 1,5 miliar. Kerennya lagi nih bos, usaha tas miliknya melejit dalam waktu 2 tahun aja. Yap, bisnisnya dimulai saat pandemi, padahal banyak kok usaha yang harus gulung tikar di masa pandemi ini. Kira-kira apa ya rahasianya? Tips yang pertama nih bos, jual produk yang autentik kita sendiri. Di sini kita pakai bahan baku sendiri dan nggak perlu susah-susah. Modelnya itu cukup yang simple-simple dan daily use. Tuh bos, kalau jual produk gak usah yang ribet-ribet, cukup yang simple aja dan bisa dipakai sehari-hari. Nggak cuma itu, produk juga wajib beda dari yang lain ya bos. Kalau modelnya pasaran, pasti bakal bersaing dengan kompetitor. Susah bos kalau brand baru harus bersaing head to head dengan pemain lama. Nah, kalau produknya udah ada, tinggal mikirin gimana cara promosiinnya. Teman-teman bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau juga bisa dijual di marketplace. Atau teman-teman bisa menggunakan pasukan reseller seperti yang dilakukan oleh Hodi.id. Ini yang paling penting bos, promosi. Launching produk lewat sosial media jadi jurus andalan Teh Mira nih. Jadi sebelum dijual ke pasaran, Teh Mira dan tim bikin foto dan video produk, baru deh diupload di sosial media. Soalnya Teh Mira belum punya offline store untuk memajang produknya ya bos. Jadi kekuatan media online benar-benar dibutuhkan untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Apa cukup promosi lewat sosmed membuat produk laris manis? Ya enggak dong bos. Teh Mira dan tim punya strategi memperbanyak reseller dan distributor tuh bos. Kenapa? Karena para distributor dan reseller ini kan memang jagonya jualan ya. Ibarat perusahaan besar, tim marketing dan sales merupakan ujung tombak. Nah, yang terakhir nih bos, teman-teman bisa kasih reward buat tim pasukan penjualannya atau resellernya biar mereka lebih semangat cari cuannya. Bener banget tuh, jangan lupa kasih reward buat mereka yang target penjualannya bagus ya. Sehingga para reseller atau distributor yang belum ngerasain reward terpacu untuk meningkatkan penjualan. Tapi siapa sangka nih, di balik kesuksesan yang sekarang diraih, dulu Teh Mira dan suami sampai jual-jual aset untuk tetap bertahan hidup loh. Karena kan kita memang sempat bangkrut ya di usaha sebelumnya, tapi bukan yang Zola Leather ini. Jadi sebelum 2015 karena saya udah dari kuliah dari 2006 tuh udah mulai usaha bareng suami terus dan ya itu karena kita manajemen bisnisnya kurang baik terus juga kita pakai dana-dana pinjaman gitu kan jadi otomatis ketika usaha tidak lancar akhirnya angsuran pun mandek jadinya gitu. Akhirnya di 2015 kita jualin tuh semua aset yang di jam tangan sama yang di sepatu dijualin. Dan kita menyatukan modal dari situ untuk mulai ngebangun yang bisnis Zola Leather. Karena banyak kehilangan aset berharga, mereka rela memulai usaha lagi dari nol loh. Yang penting hutang dilunasi dulu biar nggak nambah beban pikiran. Bermodal uang 50 juta rupiah, mereka memutuskan untuk memulai usaha baru yaitu produk tas kulit. Menggunakan sistem online dan pre-order membuat usahanya nggak terlalu beresiko. Kenapa? Karena barang yang diproduksi sesuai pesanan aja tuh bos. Berbeda dengan tas produksi massal yang mengincar reseller dan distributor, target tas kulitnya ini langsung ke konsumen. Usaha tas kulitnya ini terbilang sukses karena dapat bertahan sampai 5 tahun. Sampai akhirnya pandemi mengubah segalanya. Ketika pandemi, karena penjualan dari Zola Leather ini menurun lumayan banyak ya,
Dan saya harus memikirkan kondisi pengrajin, terus karyawan, harus mempertahankan usaha gitu. Terus gimana caranya, akhirnya kepikiranlah kita bikin tas yang bahan bakunya lebih murah tapi tetap berkualitas. Jadi bahan bakunya itu pakai synthetic leather gitu, jadi tetap under 250.000. Jadi kita pengen tetap orang tuh bisa belanja tas meskipun dengan harga yang affordable gitu. Meskipun murah, kualitas yang diberikan juga bukan kaleng-kaleng, bos. Modelnya yang simple membuat produk tasnya jadi incaran pembeli. Waktu itu yang bikin mempercepat penjualan hoodie justru dari penjualan reseller ini. Itu pun saya belajar secara otodidak karena waktu itu kan di sini stok hoodie itu sempat numpuk ya. Jadi sekitar ada 300 sampai 500 piece gitu. Terus ada seseorang teman main ke sini, terus dia ngelihat produk hoodie, terus dia bilang, ini produknya bagus, berapaan gitu kan. Terus aku bilang harganya sekian. Terus dia bilang, wah ini aku jualin di toko aku aja bisa nggak? Terus tapi aku mau dapat diskon ya gitu. Terus aku bilang, diskon gimana ya gitu? Ya pakai sistem reseller karena aku punya tim penjualan banyak. Dia bilang gitu, aku punya agen, aku punya reseller. Nah terus karena aku waktu itu kan pandemi, daripada stok makin numpuk kan kita juga butuh cash flow yang cepat. Akhirnya ya udah dibawa deh beberapa gitu. Ternyata hanya seminggu itu stok langsung ludes. Berawal dari dibantu teman, Teh Mira mulai belajar sistem penjualan menggunakan reseller dan distributor. Hingga saat ini, Teh Mira memiliki ribuan reseller dan 60 distributor yang tersebar sampai ke luar negeri. Gak heran kan kalau pesanan tiap bulannya mencapai puluhan ribu pieces? Nah gimana? Tadi udah lihat kan perjalanan bisnis aku. Intinya bos, kalau mau mulai usaha jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal karena gagal adalah sebuah proses untuk menuju sukses. Dan yang penting cuan bos!